Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, sesuai dengan tugas kami membahas tentang tes kecerdasan atau intelijensi tentang Raven Test. Saya sendiri Muhammad Salahuddin dan sama Fidela Alifia Rianda. Selanjutnya, sejarah penemu tentang tes Raven. Tes Raven ini ditemukan oleh John Cardiff Raven. Jadi tes ini berdasarkan dengan namanya Raven, makanya dibentuk namanya tes Raven. Tes ini diciptakan oleh Raven itu pada tahun 1938. Cuman kadang ada perbedaan nanti kalau kita lihat di buku atau yang kita cari di searching di Google, ada perbedaan 38 sama tahun berapa gitu. Tes ini mula-mula dikembangkan untuk mengetes tentara angkatan bersenjata di Inggris, yaitu pada Perang Dunia Kedua. Awal mulanya di situ. Jadi John Cardiff Raven ini lahir pada 28 Juni 1902. Jadi tes yang dikembangkan oleh penemunya ini atau Raven ini digunakan untuk lingkungan angkatan bersenjata Inggris pada Perang Dunia Kedua. Oke, sejarah sedikit kita udah. Jadi kita masuk ke Raven Progressive Metric yang sering disebut RPM. Sering disebut sebagai Raven Metric merupakan tes kelompok. Jadi tes ini tes kelompok nonverbal yang bisa digunakan untuk pengaturan pendidikan. Jadi tes kelompok ini merupakan tes intelijensi yang dapat disajikan secara berkelompok atau individu. Jadi orang mau berkelompok mau individu dia bisa disajikan karena pengerjaannya sendiri-sendiri. Intelijensi ini performance test sering disebut dengan culture fire. Maksudnya culture fire itu bisa digunakan strata pendidikan, strata umur, atau strata mata pencarian, atau strata daerah. Daerah itu kultur, maksudnya di desa, di kota, atau negara yang berbeda bisa digunakan karena bentuk tes tadi non-verbal. Selanjutnya, tes ini sering digunakan mulai dari penelitian untuk mengetahui kemampuan kognitif secara umum. Tes Raven Metric memiliki 3 bentuk tes. Jadi tes Raven Metric ini ada 3 bentuknya tes. Saya akan bahas yang pertama. Yang ketiga tersebut yaitu jenis Ravennya SPM atau Standard Progressive Metric. Yang keduanya CPM, Color Progressive Metric, APM, Advanced Progressive Metric. Jadi dari ketiga ini punya ciri khas masing-masing. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Standard Progressive Metric. Standard Progressive ini tes merupakan bentuk asli dari RPM. Bentuk awal aslinya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1938. Jadi awal dari tes Raven inilah SPM. Walaupun demikian, tes ini baru digunakan sejak tahun 1954. Tes ini terdiri dari 5 kelompok. 5 kelompok tadi dibagi A, B, C, dan D, dan E. Di mana masing-masing dari A, B, C, dan E ini memiliki 12 soal. Dengan demikian, soalnya berjumlah 60. Setiap soal bergerak dari soal yang paling mudah hingga soal yang sulit. Di mana kondisi ini menunjukkan bahwa dibutuhkan kapasitas kognitif untuk memasukkan dan menganalisa informasi di dalam otak kita. Yang selanjutnya, semua kelompok soal pada tes ini disajikan dengan cetak tinta hitam pada latar putih. Jadi kertas HPS atau kertasnya hitam, coretannya atau gambarnya itu kertasnya putih dan gambarnya coretannya hitam. Tes ini dirancang khusus testi yang berusia 6 sampai 65 tahun, di mana tes ini dapat disajikan secara individual maupun secara klasikal. Waktu untuk mengerjakan tes ini kurang lebih 30 menit. Jadi tes SPM ini tadi itu 60 soal, itu terdiri 12 soal di tiap kelompok soalnya tadi. Dan soal ini dari yang mudah dulu, dari yang mudah ke yang sulit. Itu untuk menunjukkan bahwa kapasitas kognitif nanti akan terlihat dari soal tersebut. Sedikit bahas tester itu adalah orang yang mengetes, sedangkan testi tadi orang yang dites. Selanjutnya contoh dan scoringnya. Ini contoh soalnya. Contoh soalnya berbentuk gambar. Kita sering jumpa soal-soal yang kayak gini.
Nah, inilah contoh soal SPM salah satunya. Jadi kita meletakkan gambar yang paling betul dari 6 gambar yang di bawah yang mana untuk mencocokin yang di atas. Jadi sepotong kain atau sepotong itu akan bagiannya nanti hilang. Dari 6 ini kita pilih mana yang cocok. Cara penilaian pada tes ini adalah apabila soal itu benar, dia dikasih nilai 1, dan apabila soalnya salah dikasih nilai 0. Sehingga skor mentah atau range skor maksimal adalah 60. Setelah range skornya diperoleh, tester perlu mengubah skor tersebut ke dalam bentuk persentil, dipersenkan. Setelah skor diubah menjadi persen, maka tester akan dapat menggolongkan testi ke dalam grade dan kapasitas intelektual kunci dan norma untuk tes SPM yang ditentukan. Jadi selepas mendapatkan skornya umpamanya 60 atau skornya 50, maka kita ubah dia ke berbentuk persen. Udah berbentuk persen, makanya kita nanti tentukan dari persenan ini dia masuk golongan kapasitas intelektual di mana, dan itu grade golongan itu udah ada, sudah ditentukan normanya oleh tes SPM itu sendiri. Dan kita mungkin bisa searching kalau ada, saya belum jumpa. Dan aspek yang diukur di SPM itu pertama daya abstraksi atau kemampuan menangkap, membayangkan dan menganalisa suatu hal yang ditangkap dan dilihat indera secara abstrak. Abstrak itu kita lihat nampak gambar tadi itu, ada itu daya abstraksi kita yang dilihat. Yang kedua, berpikir logis. Kita harus berpikir logis dari kemampuan untuk menarik kesimpulan menurut aturan logika dan membuktikan bahwa kesimpulan itu adalah benar. Yang ketiga, berpikir sistematis atau kemampuannya untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas sesuai dengan urutan atau tahapan langkah atau perencanaan yang tepat, efektif dan efisien. Jadi di sini bagus. Jadi berpikir sistematis itu kita akan mencari soal-soal yang sesuai dengan yang dikatakan tadi, soal-soal yang paling mudah dulu. Nanti baru soal yang lebih sulit. Selanjutnya, kecepatan dan ketelitian atau kemampuan untuk menangkap atau mengolah informasi dengan cepat dan teliti. Yang selanjutnya itu untuk mengukur konsentrasi, kemampuan untuk memberikan atensi terhadap suatu hal dalam suatu hal atau waktu dengan baik. Jadi suatu hal waktunya itu dengan baik, konsentrasinya. Selanjutnya untuk color progressive metric disampaikan oleh Videla. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh Pak Silahudin, yaitu Colored Progressive Matrix (CPM). Bentuk tes CPM ada dua macam, yaitu bentuk cetakan buku dan juga bentuk cetakan papan warna. Pada dasarnya, keduanya dengan gambar-gambar yang sama, yang cetakan papan untuk menarik atau memikat anak kecil. Pada dasarnya, pelaksanaan dan hasil tes dari keduanya memberikan hasil yang sama. Nah, CPM ini terdiri dari 36 soal yang dikelompokkan dalam 3 seri, yaitu A, AB, dan B. Soal disusun bertingkat dari soal yang mudah ke soal yang sukar. Tiap soal terdiri dari gambar yang sama, gambar yang besar yang berlubang, dan di bawahnya terdapat 6 gambar penutup. Tugas tes adalah memilih salah satu di antara gambar mana yang tepat untuk mengisi kekosongan pada gambar besar. Nah, tes CPM ini dapat disajikan dalam bentuk individu maupun klasikal. Jadi tergantung dari kebutuhannya. Hasilnya berupa presentil dan grade dari inteligensi. Tes ini dapat digunakan pada anak usia 5-11 tahun. Anak yang mengalami hambatan mental dan orang lanjut usia di atas 60 tahun dengan pendidikan rendah atau menengah. Bahkan untuk anak-anak defektif, Raven berpendapat bahwa tes CPM dimaksud untuk mengukur aspek-aspek, yaitu berpikir logis, kecakapan pengamatan ruang, kemampuan untuk mencari dan mengerti hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagian. Jadi termasuk analisa integrasi serta kemampuan dalam berpikir secara analogis. Nah, jadi contoh soalnya itu memberikan nilai 1 pada jawaban yang benar, nilai 0 pada jawaban yang salah, sehingga skor mentah atau raw skor maksimal yang dapat diperoleh adalah 36. Serta raw skor yang diperoleh pada tester perlu mengubah skor ke dalam bentuk presentil sesuai dengan usia kronologis, CA test.
Jika sudah diubah menjadi presentil, maka tester bisa menggolongkan tes ke dalam grade dan kapasitas intelektual. Kunci dan norma untuk tes CPM sudah ditentukan. Nah, selanjutnya akan saya menjelaskan tentang Advanced Progressive Matrix. Itu APM pertama kali disusun pada tahun 1943. Revisi dilakukan pada tahun 1947 dan juga 1962. Tes APM dapat dilakukan pada orang normal tanpa batas waktu. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan observasi dan sheer thinking. Jika tes ini digunakan dalam batas waktu 40 menit, berarti untuk mengukur kecepatan intelektual. IPM terdiri dari dua bagian, yaitu bagian 1 terdiri dari 12 soal, sedangkan bagian 2 terdiri dari 36 soal. Apabila dalam satu tes tidak mampu menjawab dengan betul 6 soal dari 12 soal yang telah disediakan, maka IPM bagian 2 tidak perlu disajikan. Tes ini dilanjutkan dengan SPM. Apabila tes mampu menjawab dengan betul 6 soal atau lebih, maka bisa dilanjutkan ke soal bagian 2. Hasil tes berupa presentil, biasanya tes ini digunakan untuk tes yang berusia di atas 11 tahun. Dalam penyajian secara klasikal, harus diperhatikan jumlah tes yang ditangani oleh seorang tester. Nah, jadi aspek yang diukur dalam APM ini sendiri adalah daya abstraksi, yaitu kemampuan menangkap, membayangkan, dan menganalisa suatu hal yang ditangkap atau dilihat indera secara abstrak. Selanjutnya yaitu berpikir logis atau menalar, kemampuan untuk menarik kesimpulan menurut aturan logika dan membuktikan bahwa kesimpulan itu benar. Selanjutnya ada berpikir sistematis, yaitu kemampuan untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas dengan urutan, tahapan, langkah-langkah atau perencanaan yang tepat, efektif dan juga efisien. Kecepatan dan ketelitian, kemampuan untuk menangkap, mengolah informasi dengan cepat dan juga teliti. Konsentrasi, kemampuan untuk memberi atensi, perhatian terhadap suatu hal dalam suatu hal dengan waktu yang baik. Nah, jadi kesimpulan dari materi kami kali ini yaitu Raven Progressive Matrix merupakan tes inteligensi nonverbal yang digunakan untuk mengukur kemampuan penalaran yang dikembangkan menurut dari dua faktor, yaitu dari Spearman, yang terdiri dari dua kemampuan mental, yaitu inteligensi umum general factor, yaitu faktor G, dan kemampuan spesifik special factor, yaitu faktor S. Raven Matrix merupakan tes inteligensi dengan performance test atau sering disebut dengan culture fear, yaitu tes dibuat untuk menghilangkan bias budaya dengan meminimalkan perbedaan nilai antara satu budaya dengan budaya yang lain. Tes Raven atau Raven Progressive Matrix merupakan tes inteligensi yang dapat disajikan secara kelompok maupun individual. Materi ini merupakan gambar dengan sebagian yang terpotong. Tugas subjek adalah mencari potongan yang cocok untuk gambar-gambar alternatif potongan-potongan yang sudah disediakan. Dari tes Raven tidak ditemukan IQ seseorang, melainkan taraf inteligensi yang dibagi dalam grade 1 sampai grade 5 yang ditentukan berdasarkan presentil. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa subscribe video kita ya. Terus Kak Sarah? Teman-teman, assalamualaikum, jangan lupa subscribe video kita ya.